Pada video sebelumnya kita sudah kenalan dan belajar tentang IP public dan IP private. Selanjutnya di sini kita akan mulai belajar tentang subnetting ya. Jadi sekali lagi, kalau mungkin teman-teman ada yang lupa bahwa tujuan dari belajar subnetting adalah menentukan prefix yang paling efektif untuk digunakan. Jadi contohnya di sini saya sudah gambarkan, kita punya suatu jaringan komputer di mana jaringan komputer di sini terdiri dari 12 PC atau 12 komputer ya. Jadi anggap aja kita punya 12 karyawan ya, misal. Dan masing-masing karyawan tersebut tentu saja memiliki komputer yang ingin terhubung ke jaringan. Nah, pertanyaannya adalah untuk 12 PC ini berapa prefix yang paling cocok untuk digunakan? Seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya, bahwa kalau kita menggunakan prefix /24, jadi di sini saya tuliskan ya. Kalau misal kita menggunakan prefix /24, itu total IP-nya adalah 256. Oke, ingat-ingat ya. Total IP-nya adalah 256. Nah, pertanyaannya, dari mana kita mendapatkan 256 ini? Gitu kan ya? Nah, untuk itu kita akan coba lakukan perhitungan ya. Di sini saya akan coba jelaskan bagaimana cara kita mendapatkan 256 ini. Jadi caranya adalah 2 pangkat 32 dikurangi prefix. Jadi dalam hal ini prefixnya adalah 24 ya. Jadi 24. Artinya 2 pangkat 8. Karena 32 dikurangi 24 adalah 8. Nah, 2 pangkat 8 itu hasilnya adalah 256. Maaf, saya hapus dulu ini. Intinya 32 dikurangi 24, di mana 24 ini adalah prefixnya dan ini adalah prefixnya. Jadi 2 pangkat 8 dan 2 pangkat 8 itu adalah 256. Oke. Kenapa kok 32? Jadi kenapa di sini 32? Karena IP address itu jumlahnya adalah 32 bit. Cara yang saya jelaskan ini cara mudahnya ya. Jadi sebenarnya kalau misal kita ingin belajar serius, cara sulitnya itu kita harus convert dan menjadi biner. Jadi kita convert ke biner. Jadi kita harus belajar tentang angka biner dan lain-lain. Nah, ini akan sangat sulit sih. Jadi kalau teman-teman belajar subnetting menggunakan cara biner, itu nanti akan sangat sulit ya. Jadi pasti teman-teman akan menganggap bahwa jaringan itu sulit. Komputer network itu sulit untuk dipelajari ya. Nah, maka dari itu di sini saya gak akan jelaskan cara biner, cara yang sulitnya. Saya akan langsung jelaskan cara mudahnya. Agar teman-teman tahu bahwa sebenarnya komputer network itu mudah, gak sulit. Baru nanti kalau teman-teman sudah mahir dalam komputer network, sudah sangat terbiasa melakukan subnetting, boleh teman-teman belajar tentang biner. Tapi saya gak akan jelaskan, saya hanya akan jelaskan cara mudahnya aja. Sekali lagi, biar teman-teman tidak menganggap jaringan komputer itu sulit. Itu ya. Nah,
Di sini saya akan coba ulangin sedikit ya, bahwa slash 24, bahwa prefix slash 24 itu total IP-nya adalah 256. Dapat dari mana? Dapat dari 2 dipangkatin 32 dikurangi prefix. Jadi 32 dikurangi 24 itu adalah 8, dan 2 pangkat 8 adalah 256. Nah, mungkin di sini teman-teman masih agak sulit ya menentukan 2 pangkat 8 itu berapa. Maka dari itu kita akan coba pakai contoh yang lain. Ya. Contoh yang paling mudah itu contohnya misal kita menggunakan slash 30. Slash 30 itu berarti total IP-nya berapa? Kita akan coba hitung. Jadi 2 pangkat 32 dikurangi 30. Artinya 2 pangkat 2. Bahwa 2 pangkat 2 itu adalah, ada yang tahu? Itu adalah 2 pangkat 2 adalah 4. 4 ya. Oke. Selanjutnya ya, contoh lain misal kita diminta untuk mencari total IP dari slash 29 ya. Jadi misal di sini saya buat slash 29. Slash 29 itu total IP-nya berapa, Mas? Jadi kita akan coba hitung. 2 pangkat 32 dikurangi 29. 32 dikurangi 29 itu adalah 3 ya. Berarti 2 pangkat 3 ya. Jadi kalau 2 pangkat 3 itu berapa ya? Jadi 2 pangkat 3 itu jumlahnya adalah 8 ya. Jadi slash 29 itu adalah total IP-nya 8 ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, sebenarnya kita punya polanya. Kalau 2 pangkat 2 itu adalah 4, kalau 2 pangkat 3 itu adalah 8, artinya setiap pangkatnya naik 1 itu tinggal dikali 2 aja ya. Saya coba tuliskan. Kalau 2 pangkat 1 itu 2. Kalau 2 pangkat 2 itu 4. Kalau 2 pangkat 3 itu adalah 8. Kalau 2 pangkat 4 itu adalah 16. 2 pangkat 5 itu adalah 32. Dan seterusnya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan ada polanya. Jadi tinggal dikali 2 aja. Dari 2 pangkat 1 ke 2 pangkat 2 itu adalah 2 kali 2. Hasilnya 4. Selanjutnya untuk 2 pangkat 3, 4 kali 2, 8. Untuk 2 pangkat 4, 8 kali 2, 16. Untuk 2 pangkat 5, 16 kali 2, 32. Kalau nyari 2 pangkat 6, 32 kali 2 berarti 64. Kalau nyari 2 pangkat 7, tinggal 64 kali 2 berarti 128. 2 pangkat 8, 2 pangkat 8, 1 kali 2 berarti 256. Jadi tinggal dikali 2 kali 2 aja ya. Nggak usah pusing. Gitu ya. Nah, ini adalah maksimalnya ya. Kalau 2 pangkat 9 belum ada di sini, itu nanti kita bahas di subnetting yang advance ya. Jadi untuk saat ini kita hanya akan belajar subnetting untuk prefix slash 24. Slash 24 sampai slash 30. Itu aja ya. Untuk misal ada prefix slash 23, ada slash prefix 22, itu kita pelajari nanti di session berikutnya.
di section Subnetting Advanced. Oke, jadi harusnya sekarang teman-teman sudah bisa mengerti ya cara menghitung total IP dari suatu prefix. Di sini saya akan coba kasih contoh lagi. Misal kita diminta untuk menghitung prefix /26 katakanlah. Nah, kalau /26 itu artinya 2 pangkat 32 dikurangi 26. Oke, 32 dikurangi 26 itu hasilnya 6 ya. Jadi 2 pangkat 6. Nah, kalau kita lihat di sini 2 pangkat 6 itu adalah 64. Jadi total IP untuk /26 itu adalah 64. Seperti itu ya. Kesini ya. Jadi kita lihat di contoh soal ini ya. Dalam contoh ini kita memiliki 12 PC ya. Nah, pertanyaannya adalah untuk 12 PC ini prefix berapa yang paling efektif? Kita tinggal lihat dari hasil perpangkatan ini. Contohnya misal untuk 2 pangkat 1 kan totalnya 2. Nggak cukup ya, nggak mungkin ya. Karena 2 nggak cukup untuk 12. 4 nggak cukup juga. 8 nggak cukup juga. 16. Nah, ini baru cukup ya. 16 IP itu cukup untuk 12 PC ya. Malah ada sisa beberapa. Nah, berarti yang paling pas itu adalah ini. 2 pangkat 4, 16. Nah, artinya prefixnya berapa, Mas? Gampang. Tinggal 32 dikurangi pangkatnya. Pangkatnya adalah 4. Jadi /28. Nah, jadi untuk jaringan komputer yang terdiri dari 12 PC ini, prefix yang paling efektif untuk digunakan adalah /28. Di mana /28 itu total IP-nya adalah 16. Oke, saya harap teman-teman bisa mengerti ya bagaimana cara menentukan prefix yang paling efektif untuk digunakan. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Pada video berikutnya saya akan coba kasih contoh lagi tentang jaringan komputer lain. Jadi teman-teman akan belajar lagi menentukan prefix yang paling efektif untuk digunakan. Sampai jumpa di video berikutnya.